Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Jadi pada kesempatan ini kakak ingin membahas soal USMB Unsri tahun 2019 ya, tahun kemarin. Kakak ingin ngebahas soal matematika sainteknya karena ini yang dibagikan. Kalau tahun kemarin itu soal TPS-nya atau TKPA-nya nggak dibagikan ya kan, harus dikumpul kembali. Jadi kita dapatnya yang ini. Ya lumayan lah ya, jadi bisa kita ada prepare persiapan pembahasan soal tahun kemarin yang masih fresh gitu ya. Nah kita mulai dari nomor 1. Itu nilai dari tan 15, tan 60, tan 75 adalah berapa gitu. Nah, dari soal ini kita lihat angka-angkanya itu ada 15, 60, 75. Kalau adik-adik masih ingat rumus yang tangan sih jarang ya. Yang ada itu biasanya kayak gini, yang min 2 sin A kali sin B itu sama dengan apa rumusnya ayo? Cos A plus B dalam kurung A plus B dikurang cos A min B. Cos dalam kurung ya, A min B. Nah ini untuk rumus min 2 sin A sin B ya. Itu sama dengan cos A plus B min cos A min B. Sedangkan rumus 2 cos A cos B, 2 cos cos 2 cos A cos B itu sama dengan cos A plus B sama kayak yang di atas ini, tapi dianya ditambah plus cos A min B gitu. Nah dari situ ada hubungan antara A plus B sama A min B. Kita bisa deketin nih angka yang maksudnya yang nggak istimewa, sudutnya nggak istimewa gitu ya. Kalau 60 kan itu istimewa. Tangan 60 itu ada. Tangan 60 berapa coba? Akar 3 kan? Sedangkan tanggal 15 sama 75 itu belum bisa kita jawab langsung. Jadi bisa kita deketin antara 75 sama 15. Jadi bisa kita tulis kayak gini, adik-adik. Misalkan jadinya tangan 75 kita taruh depan ya, dikali tangan 15 baru dikali tangan 60. Jadi kan kalau perkalian itu bisa ditukar-tukar, nggak apa-apa dia. Nah tangan 60 nya bisa kita simpen dulu. Tangan 60 tadi berapa akar 3 ya, ini akar 3 simpan dulu. Jadi kita fokus ke tangan 75 dikali tangan 15. Tangan, ingat tangan itu kan sin per cos. Jadi kalau kita buat ini tangan A kali B ya, kita bisa buat tangannya berarti sama dengan, tinggal kita bagi. Nih, kayak gitu ya. Jadi kan duanya kita coret. Tinggal min sin A per cos B itu jadinya tan A. Sin B per cos B itu tangan B. Sin per cos tadi tangan. Tinggal kita tulis aja sama dengan cos A plus B min cos A min B per cos A plus B plus cos A min B. Oke? Seperti itu. Jadi kalau tangan 75 dikali tangan 15, anggap aja 75 A-nya, 15 itu B-nya. Ya kan? Sesuai dengan rumus ini tadi nih. Minnya jangan lupa jangan diilangin ya. Minnya jangan diilangin. Tan 75 kita orek-orek di sini aja nih. Tan 15. Masukin
75 sama 15-nya ke dalam rumusnya guys. Jadinya berapa? Jadinya cos A plus B 75 plus 15 itu 90 dikurang cos 75 min 15 60 cos 60 per sama ya cos 90 tapi dianya ditambah cos 60. Selanjutnya berapa nih? Cos 90, ayo berapa? Sin 90 itu 1. Kalau cos 90 berarti 0. Ya kan? Min cos 60 itu setengah. Per, nanti diingat-ingat lagi aja ya. Cos 90, 0. Plus setengah. Alright? Jadinya berapa nih? Ayo guys, berapa guys? Min setengah bagi setengah jadinya kan? Itu min 1. Nah, ini tadi kan min tan 75 kali tan 15. Kalau kita jadiin tan 75 dikali tan 15, maka minnya kita coret. Ya kan? Tinggal 1 jawabannya. Seperti itu guys. Kalau udah dapet ini, maka langsung kita masukin deh tan 7 ke sini tadi ya. Nih, ke sini. Jadi di sini kita ganti tan 75 kali tan 15-nya itu dengan 1. 1 dikali tangan 60. Tadi berapa tangan 60? Akar 3. Jadi jawabannya itu akar 3. C ya. Oke? Oke. Nah, ini boleh di screenshot dulu karena akan kakak silang. Kalau kakak silang ini akan terhapus kembali ya. Oke, kakak sudah selesai. Kita lanjut nomor selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini tentang integral. Masih ingat tidak tentang integral guys? Materi integral ini integral trigonometri ya. Kelihatan nggak itu soalnya? Kalau nggak, kakak salin dulu. Itu sin pangkat 3 ya guys. Sin pangkat 3x per cos x min 1 dx. Nah, kalau ini secara langsung itu tidak bisa. Jadi bisa kita ubah dulu sin pangkat 3-nya itu menjadi sin kuadrat x. Kita menyesuaikan dengan yang bawahnya, masalahnya kan. Dikali sin x. Sin kuadrat x dikali sin x itu kan sama aja sin pangkat 3x. Kita nggak mengubah soal ya guys. Yang bawah tetap. Nah, sin kuadrat x, yang sin kuadrat x ini, ya, bentar, maksud kakak tuh warna lain gitu. Jadi, yang sin kuadrat x ini kita ubah guys. Ingat identitas trigonometri, sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu kan sama dengan 1. Jadi kalau dia sin kuadrat x sama aja 1 min cos kuadrat x. Ya kan? Kita mau menyesuaikan dengan yang penyebutnya itu loh, yang cos x min 1. 1 min cos kuadrat x ini kan sifat aljabar. Sifat aljabar yang mana? Yang ini. Di sini aja, di atas aja ya. Jadi kalau dianya x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x plus y dikali x min y. Sehingga 1 min cos kuadrat x ini bisa kita ubah menjadi 1 plus cos x dikali 1 min cos x. Ya kan? Jadi kita bisa ganti di sini guys.
warna biru lagi. Integral sin kuadrat X-nya tadi menjadi 1 plus cos X dikali 1 min cos X. Dikali sin X-nya jangan lupa ya, nanti ketinggalan dia. Per cos X min 1. Nah, 1 min cos X itu sama aja minnya kita keluarin. Min, kita nggak apa-apa di sini ya, cos X min 1-nya dipindah. Karena perkalian kan bisa pindah-pindah. Tuh, min cos X min 1 itu sama aja 1 min cos X. Min kali cos X, min cos X. Min kali min 1 plus 1, ya kan? Jadi, supaya sesuai dengan yang di bawah. 1 plus cos X-nya tetap dikali sin X-nya juga tetap. dx per cos X min 1. Nah, tinggal kita coret deh yang sama. Cos X min 1-nya tadi, ya. Tuh. Tinggal seperti itu guys bentuknya. Nah, minnya itu bisa kita keluarin. Tinggal min integral 1 plus cos X sin X dx. Kalau bentuk seperti ini, boleh kita misalkan U-nya yang ini ya guys. Nah, cara menentukan U tuh biasanya pangkat tertinggi atau dia yang paling banyak gitu ya. Kalau U-nya, di sini aja deh. Kalau U-nya 1 plus cos X, maka DU-nya, DU itu artinya D, diferensial ya, turunan dari U-nya. Turunan 1 itu 0, turunan cos X, turunan sin cos, turunan cos min sin. Ya kan? Min sin X terhadap apa? Terhadap dx. Kan tadi kan DU. Nah, sin X ini diturunkan terhadap X, jadi harus ada dx-nya. Sehingga sin X dx-nya itu sama dengan min DU. Pindah ruas minnya. Oke? Sin X dx yang ini bisa kita ganti nih. Nih. Dengan min DU. Paham? Kita lanjut. Menjadi min integral, tadi 1 plus cos X kan U, dikali sin X dx-nya min DU. Minnya bisa ke depan, min kali min jadi plus kan, tinggal integral U terhadap DU. Lalu kita integralin kayak biasa. Ingat rumus integral. Rumus integral itu gimana guys? Misalkan integral A X pangkat N terhadap DX ya. Maka rumusnya menjadi A per pangkatnya ditambah 1 kan? N plus 1 X pangkatnya plus 1. Jangan lupa plus C. Nah, itu rumus integral. Konsep dasar integral ya. Nih. Tinggal kita integralin deh itu. Berapa tuh integralnya guys? Jadinya 1 per, kalau U itu kan berarti U pangkat 1 ya. 1 tambah 1 pangkatnya ditambah 1 jadi 2. U pangkat 2. Plus C. Lalu kita balikin deh. Tadi U-nya itu apa? Setengah dikali U-nya tadi kan pemisahan dari 1 plus cos X. Ya enggak? Dikuadratin. Jangan lupa plus C. Nah, apakah sudah ada di pilihan ganda? Kalau belum ada, kita menyesuaikan guys. Jadinya setengah dikali dikuadratin. 1 plus cos X kuadrat itu 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 kali cos X. 2 cos X ditambah
cos X kuadrat. Penulisannya cos kuadrat X. Nah, ini bisa kita kali masuk ya. Kita kali masuk, kita kali ke dalam. Kita pindah aja ini ke sampingnya, muat nggak? Ke sampingnya aja ya, ke sini aja. Yang lebar. Setengah kali 1, setengah. Kemudian setengah kali 2 cos X. 2-nya kita coret, tinggal cos X. Setengah dikali cos kuadrat X. Setengah cos kuadrat X. Atau diurutin sesuai dengan pilgannya. Setengah cos kuadrat X ditambah cos X ditambah setengah. Itu kayaknya kurang tuh pilgannya ya. Jadi jawabannya itu adalah yang paling mendekati itu A. Betul tidak teman-teman? Kalau yang E itu pangkat 3 ya. Jadi A yang paling mendekati. Oke. Boleh di screenshot. Kalau misalkan ada yang belum paham atau yang masih kurang dipahami pokoknya ya, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya channel kakak. Kalau pengen kakak bahas soal USMB tahun-tahun yang lain, kalian juga bisa request melalui kolom komentar. Semakin banyak yang komen, kakak jadi semakin semangat gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kakak kan dapat soalnya dari siswa ya, jadi itu mungkin orekan dia. Nah, orek-orekan dia belum tentu benar. Kita cek dulu ya. Nomor 3, ABCD adalah sebuah persegi dengan panjang sisi A. Panjang sisinya A. Titik E terletak di tengah sisi CD dan garis AE. Memotong diagonal BD di F. Yang ditanya luas segitiga ABF adalah berapa gitu. Oke, kita gambar dulu. Dia gambar persegi ya. Kira-kira seperti ini. Ya ampun, kok gitu banget sih perseginya. Ulang deh. Set. Nah, lumayan mirip ya persegi. Jadi nama perseginya itu ABCD. Panjang sisinya A. Titik E terletak di tengah sisi CD dan AE. CD yang mana? Oh, titik E-nya terletak di tengah sisi CD. Garis AE memotong BD gitu ya. Titik E-nya berarti di tengah-tengah sini. Ini E. Kemudian garis AE memotong diagonal BD. Garis AE kita buat dengan warna lain deh. AE itu yang ini kan. Nah, itu garis AE memotong diagonal BD. Nah, ini BD-nya guys. Di F, berarti di sini namanya F. Tuh, ya. Yang ditanya luas segitiga ABF. Nah, luas segitiga ini yang ditanya guys. Gimana guys? Ini idea? Gimana menghitung luas segitiga ABF? Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Nah, kalau kita perhatikan bentuk yang ini nih. Yang ini. Nah, bentuk ini itu bisa kita cari panjang ininya guys. Panjang. Nah, bentuk ini ya guys, asalkan dia sejajar. Kalau sisi persegi kan pasti sejajar. Bisa kita cari panjang ini nih. Nih. Seperti itu. Oke. Nah, gimana cara mencarinya? Kakak gambar baru ya di sini ya. Ini kemarin sering masuk
di soal UTBK ya. UTBK tahun kemarin juga ada kan? Dia mau mencari panjang ini nih. Ini sejajar ya. Nah, kita mau mencari panjang itu. Misalkan ini A, ini B, yang kita cari itu C. Berarti C itu sama dengan hasil perkalian A dengan B-nya dibagi hasil penjumlahan A dengan B. Seperti itu guys. Jadi sisinya tadi kan panjang sisinya A. Nah, kalau panjang sisinya A, maka DE-nya itu A per 2. Setengah dari A, ya kan? A bagi 2. Maka panjang kita buat apa nih ya? T aja ya. Maka panjang T-nya itu sama dengan A per 2 dikali A dibagi A per 2 ditambah A. Ya kan? Jadinya A kuadrat per 2 dibagi, samain penyebut tuh per 2. Jadinya A plus 2A. Jadinya 3A. Sama dengan 2-nya kita coret. Tinggal A kuadrat per 3A menjadi A per 3. Seperti itu ya. Untuk apa sih mencari T? Jadi kita bisa cari luas ADF. Kan luas yang kita cari tadi luas ABF. Kakak tulis dulu, luas ABF ya. Luas ABF itu sama dengan luas ABD dikurangi luas ADF. Coba bayangin dulu. ABF yang diarsirkan. Nah, luas ABD yang mana? ABD setengah dari luas persegi. Ya enggak? Atau segitiga ABD gitu ya. Ini A juga nih. Kan sisi persegi sama panjang gitu ya. Maka kita bisa cari luas ABD-nya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya A, tingginya juga A, bagi 2. Dikurang luas ADF. Luas ADF, segitiga ADF, alasnya yang mana? Alasnya AD ya. Tingginya yang kita cari T tadi. Kan tinggi selalu tegak lurus sama alas. Gitu ya. Jadi alasnya A dikali tinggi yang kita cari tadi, A per 3 dibagi 2. Nih berapa nih? Jadinya A kuadrat per 2 dikurang A dikali A per 3 itu A kuadrat per 3 kan. 2-nya jadi naik. Jadi 2 kali 3, 6. Samain penyebut nih per 6. 6 bagi 2, 3. Jadinya 3A kuadrat min A kuadrat. So, jawabannya itu 3 kurang 1, 2 ya. 2A kuadrat per 6. Masih bisa disederhanain. Jadi A kuadrat per 3. Sama-sama bagi 2. Atau sepertiga A kuadrat. Jadi jawabannya apa? Yes, jawabannya itu adalah A. Oke. Kalau misalkan adik-adik menemukan cara lain, boleh misalnya dengan perbandingan ya. Tapi menurut kakak lebih mudah cara ini. Boleh di screenshot. Sudah, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, itu apa tuh? Tentang materi apa? Tentang materi vektor ya. Dari bentuknya sudah kita ketahui guys. Itu vektor. Vektor A itu sama dengan vektor OA dan vektor B sama dengan O ke B. Jika P membagi AB dengan perbandingan 1:2, maka vektor OP sama dengan. Jadi kita gambar dulu nih, kita bayangin dulu bentuknya gitu ya, biar lebih mudah. Itu ada O menuju A sama O menuju B. Ya, kita ganti warna lain deh, warna biru.
misalkan ini ada O, ada yang menuju ke arah lain, ada yang menuju ke arah lain. Nah, ini O, ini A, ini B. O ke A itu dia namain apa? O ke A itu vektor A. Kalau O ke B itu vektor B, B kecil ya. Jika P membagi AB menjadi 1:2, berarti kira-kira di sini P-nya perbandingannya itu 1:2 ya. P membagi AB dengan perbandingan 1:2. Yang ditanya adalah vektor O menuju P gitu. Duh, mengot. Nah, gini ya yang ditanya. Nah, kalian ingat tidak rumus perbandingan untuk vektor? Kalau kakak gambar di sini. Wah, besar guys segitiganya. Ini vektor, ini lambang vektor ya. Misalkan ini A, ini B, ini misalkan M, perbandingannya MN gitu ya. Maka yang ditanya misalkan vektor C. Vektor C adalah perkalian silang antara ini nih. M dengan B, N dengan A. Ya, seperti itu. Sehingga menjadi M kali vektor B. Wah, warna hijau nggak apa-apa ya. Masih kelihatan kan? Ditambah N dikali vektor A dibagi dengan jumlah perbandingannya, berarti M plus N, seperti itu guys. So, dari soal yang tadi bisa kita buat tuh, maka vektor OP-nya sama dengan 2 kali vektor A ditambah 1 kali vektor B. 1 kali vektor B ya vektor B ya, satunya nggak perlu kita tulis. Dibagi dengan jumlah perbandingannya, 1 plus 2, sehingga 2A plus B per 3. Itu jawabannya. Nah, untuk pilihan gandanya kita sesuaikan aja menjadi apa nih? 2/3 vektor A, kita pecah ya, plus 1/3 vektor B. Yang mana guys? 2/3 vektor A plus 1/3 vektor B itu D ya. Ini soalnya agak buram memang. Oke, boleh di screenshot. Gampang kan soalnya, se-easy ini. Dia cuman rumus. Nggak masukin angka. Biasanya lebih sulit dari ini loh, soal-soal vektor. Semoga aja adik-adik dapat soal yang kalian bisa ya nanti. Oke, kakak tutup dulu yang ini ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 5. Sebuah kantong berisi 3 kelereng merah. 3 merah. Kita buat dulu deh langsung. Dia ada 3 merah, 1 kuning, dan 1 hijau. Jika diambil secara acak berturut-turut 3 kelereng tanpa pengembalian. Nih diambil 3 kelereng tanpa pengembalian ya. Maka peluang terambil 2 kelereng merah. Peluang bersyarat ya, tanpa pengembalian. Kalau dia 2 kelereng merah, jadi bisa aja dia kayak gini. Logikanya pengambilan pertama bisa merah, baru yang satunya lagi bukan merah, B aja kita lambangin ya, bukan merah artinya. Karena dia mintanya 2 kelereng merah. Kemungkinan yang lainnya gimana? Bisa aja merah, bukan merah, merah. Yang penting merahnya 2 gitu dapatnya. Atau satu lagi bukan merah, dan merah. Oke? Nah, kita hitung satu persatu, mulai dari MMB. Jika yang pertama itu dapatnya merah, maka peluangnya merahnya ada 3 per seluruhnya itu ada berapa kelereng nih seluruhnya? Ada 5
5 kelereng, berarti 3/5. Peluang itu kan N per S ya. 3/5. Agak naikin. Selanjutnya, merah lagi, kan udah dapat 1 merahnya, jadi berkurang dong merahnya, tinggal 2. Udah dapat 1, jumlah seluruhnya juga berkurang, jadi tinggal 4. Nah, yang bukan merah itu kuning sama hijau, ada 2 kan? 2 udah diambil 1 lagi tadi, sisanya tinggal 3 kelereng. Maka ini berapa nih guys? 3-nya coret ya. 3, 2 kali 2, 4. Dengan 4 coret tinggal 1/5. Oke? Sekarang giliran merah, bukan merah sama merah. Sama, peluang merahnya berarti 3/5. Dikali, yang bukan merah itu kuning sama hijau ada 2/4 tinggal ya seluruhnya. Kemudian merah, tadi merahnya udah diambil 1, udah dapat 1, tinggal 2 seluruhnya tinggal 3. 3 coret. 2 kali 2, 4, dengan 4 coret 1/5 juga ya, gitu. Dan yang terakhir yang bukan merah itu ada 2. Seluruhnya ada 5 dikali merahnya ada 3 tinggal 4. Merahnya udah dapat 1, tinggal 2 merah seluruhnya tinggal 3. Berkurang terus kan dia karena tanpa pengembalian gitu ya. 3-nya coret, 2 kali 2, 4, dengan 4 tinggal 1/5. Nah, ini tinggal kita jumlahin guys. Berapa nih guys? Sudah sama penyebutnya, jadi 3/5. Oke, jawabannya itu B. Gampang ya? So easy. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 6. 7 siswa kelas 10 dan 7 siswa kelas 11 akan membentuk sebuah tim lomba yang terdiri dari 5 orang. Ya, gitu. Jika setiap kelas harus diwakili oleh paling sedikit 2 siswa, berarti minimal ya 2 siswa, maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah, gimana guys? Jadi yang kelas 10-nya ada 7. Kelas 10 ada 7. Kelas 11 juga 7 kan? Ya. Kelas 11 ada 7. Nah, dia akan membentuk tim terdiri dari 5 orang nih. Dia akan membentuk 5 orang. Dan pengennya setiap kelas itu minimal, paling sedikit itu minimal ya. Minimal 2 siswa. Minimal 2 siswa. Jadi gimana tuh kemungkinannya? So gimana? Ayo guys. Minimal 2 siswa. Kalau 2 kelas 10. 2 kelas 10 ya. Maka 3-nya dari kelas 11. Ya enggak? Kan dia 5. Dia akan terdiri dari 5 orang yang akan dibentuk gitu. Harus 5 jumlahnya. Minimal 2 siswa. Kalau 3 dari kelas 10, maka kelas 11-nya 2 orang. Memenuhi syarat ya, minimal 2 siswa dari keduanya gitu. 2 orang. Kalau kelas 10-nya 4, kelas 11-nya 1 orang. Memenuhi syarat nggak minimal 2 siswa dari tiap kelasnya? Tidak memenuhi. Udah, ini aja kan kemungkinannya. Nggak ada lagi kan? Tinggal kita pakai combination guys. Kombinasi ya. Jadi ini gimana nih kombinasinya? Kan dipilih 2 dari kelas 10. Yang atas itu jumlah kelas 10-nya ada berapa? Ada tuh 7 dikali 3 dari kelas 11 ada berapa? 7 juga ya. 7. Nah, tinggal kita kaliin. Nah, cara cepat kombinasi itu kayak gini guys. Misalnya 8 kombinasi 2. Kalau rumusnya kan 8 faktorial. Kalau pakai rumus biasa ya.
8 faktorial, yang atas faktorial per 8 kurang 2, atas kurang bawah, dikali dengan yang bawah kan. Ini caranya agak panjang kan. 8 kurang 2, 6. 2 faktorial misalnya ya. Maka ini 8 kali 7 kali 6, stop gitu ya. Sampai dengan yang paling tinggi, 6 faktorial itu 2 kali 1. 6 dengan 6 dicoret kan. 2 dengan 8, 4. 7 kali 4, 28. Nah, ada cara cepatnya nih. Jadi kalau dia 8 kombinasi 2, 8-nya kita tulis sampai sebanyak 2 langkah ke belakang. Sesuai dengan yang bawahnya kan 2 kan, berarti 8 kali 7. Udah 2 nih, 2 langkah. Per yang bawahnya tinggal diurain, 2 kali 1. Jadi 8 bagi 2, 4. 4 kali 7, 28. Gitu ya, jadi lebih cepat. Nah, kembali ke soal tadi, 7 kombinasi 2 berarti 7-nya 2 langkah ke belakang. 7 kali 6 per 2 kali 1. Dikali 7 kombinasi 3, 7-nya mundur 3 langkah. 7, 6, 5. Per 3, 2, 1. Gitu ya. Berapa nih guys? Coret aja. 6, 3 kali 2, 6 ini dengan 6 ya. Ini 6 bagi 2, 3. Kemudian dikaliin guys, berapa guys? 7 kali 3, 21. 21 kali 35 berapa? Orek-orek dulu. 21 kali 35 ya. 5, 10, 3, 6. 5, 3, 7. 735 ya. Oke. Kemudian yang satu lagi. Kombinasi dari 3, 7, dan kombinasi dari 2, 7. Nah, sama nggak nih yang atas dengan yang bawah? Sama ya. Tinggal dibalik aja, berarti hasilnya sama guys. 735. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahin. 735 ditambah 735 atau 735 kali 2 berapa guys? 0 simpan 1, 7, 14. 1470. Ada nggak di pilgannya? Ada ya. So, jawabannya itu E. Paham nggak sampai di sini? Boleh di screenshot. Kalau udah kita lanjut ya. Masih semangat kan? Masih dong. Ini baru nomor 6. Nanti kalian ulangin aja, coba kerjain sendiri gitu ya. Oke, nomor 7 tentang matriks. Diberikan matriks A sama D jika matriks P memenuhi persamaan AP sama dengan PD, maka P kuadrat sama dengan tati-tati gitu ya. Nah, jadi kita bisa bergerak dari yang diketahui itu. Kita misalkan dulu matriks P-nya, kita misalkan A, B, C, D. Maka yang ditanya itu P kuadrat. P kuadrat itu nggak boleh langsung dikuadratin ya. Kalau matriks P kuadrat itu artinya P dikali P. Seperti itu guys. Kemudian apa yang diketahui? AP harus sama dengan PD. Jadi kita buat nih. AP sama dengan P kali D. A-nya, matriks A-nya diketahui 1, 0, 2, min 1 guys. Dikali matriks P-nya, tadi kita misalkan A, B, C, D. Sama dengan P-nya A, B, C, D juga. Oke, dikali dengan matriks D-nya 1, 0, 0, min 1. Kasih tahu ya kalau kakak salah lihat. Gimana ngasih taunya coba. Nah, perkalian matriks gimana nih? Masih ingat tidak guys? Kita pakai garis bantu aja, baris kali kolom ya. Ini juga baris kali kolom. Oke. Aduh, salah pencet guys. Astaga, ya udah.
Ulang. Jadi tadi itu kita langsung ke AP sama dengan PD ya. Salah aplikasi nih. Nggak apa-apa deh, udah nyaman pakai aplikasi ini. Nggak apa-apa ya guys. Nggak bisa di back juga. Nah yang A, ngomong-ngomong ini udah direkam belum ya? Jangan-jangan belum direcord lagi. Yang A-nya, matriks A-nya 1, 0, 2, min 1 dikali P-nya tadi kita misalkan AB, CD ya. Sama dengan P-nya ABCD dikali matriks D-nya itu 1, 0, 0, min 1. Nah, tadi baris kali kolom. Jangan sampai salah lagi, guys. Baris kali kolom. Ini baris kali kolom. Oke, kita kaliin, guys. Gimana perkalian matriks? Mulai dari 1. Ini kan kayak gini nih. Aduh, kita buat dulu ya. 1 kali A ditambah 0 kali C gitu ya. Itu untuk posisi yang matriks 1 kali 1. Posisi baris 1 kolom 1. 1 kali A itu A ya kan. Ditambah 0 kali C ya 0. Berarti tinggal A. A tambah 0 kan A. Kemudian yang bawah untuk yang posisi bawahnya itu 2 dikali A. Kemudian min 1 kali C. Warna lain aja deh. Rempong ya. 2 dikali A min 1 kali C gitu. Untuk yang posisi di bawah di sini nih. Ya. Jadi berapa tuh? 2 dikali A 2A. Min 1 kali C min C. Jadinya 2A min C. Nah warna lain jadi dia kan. 2A min C. Kemudian posisi yang sebelahnya kita tadi kan ke AC, sekarang ke BD. Berarti 1B ditambah 0 kali D. 0 kali D kan 0, jadi tinggal B aja. Selanjutnya 2 kali B min 1 kali D. 2B min D jadinya kan. Seperti itu. Begitu juga yang sebelahnya guys. Nanti kalian coba ulangin, pelajarin lagi ya perkalian matriks, mungkin udah lupa. A kali 1 plus B kali 0. A. Yang bawahnya C kali 1 plus D kali 0 itu C. Kemudian giliran sebelahnya ya, berarti pakai yang 0 sama min 1. A kali 0 ditambah B kali min 1 itu min B. Kemudian C kali 0 bawah ditambah D kali min 1 min D. Nah, ini tinggal kesamaan matriks nih. Yang udah sama ya udah ya, clear ya. A dengan A udah sama. Nah, itu kan B berarti B sama dengan min B. Oke. Kalau B sama dengan B min B, yang bawahnya lagi 2A min C. Posisinya sama dengan C. Sehingga 2A sama dengan min C-nya pindah ruas, 2C, 2-nya coret. Sehingga A sama dengan C ya, seperti itu. Selanjutnya satu lagi guys. Guys, tinggal 2B min D sama dengan min D. 2B sama dengan 0. Ya kan, min D-nya pindah ruas jadi plus D. D min D 0 dong. Maka B-nya berapa guys? Yes, B-nya kita dapat 0. Jadi udah dapat B-nya sama dengan 0. Nah, sampai di sini kan nggak ada keterangan yang lainnya nih. Dianya cuman itu. Yang ditanya apa? Yang ditanya ini. Yang ditanya P kuadrat. Gimana tadi nentuin P kuadrat? P kuadrat itu artinya kalau dalam matriks nggak boleh langsung dikuadratin ya. P tadi kan pemisalan A, B, C, D. Nggak boleh langsung dikuadratin, dia harus perkalian P kali P. Karena beda hasilnya gitu ya. Nah ini perkaliannya gimana? Nggak apa-apa deh, kita agak capek sedikit ya. Daripada nggak ketemu jawaban. Ya nggak?
Jadi A kuadrat plus BC, yang bawahnya AC plus DC. Kemudian yang sebelahnya nih sekarang AB plus BD, bawahnya C kali B, BC plus D kuadrat. Oke. Nah, kita bisa substitusiin dari keterangan tadi B-nya 0, A sama dengan C ya. Seperti itu. Menjadi A-nya tetap A kuadrat ditambah B kali 0. B kali C. B-nya kan 0. Udah berarti A kuadrat aja. Kalau ada B dia 0 gitu. Beres ya. Kemudian yang bawahnya itu A kali C. Kan A sama dengan C. Bisa dibuat aja A kuadrat. Ditambah D-nya nggak ada keterangan ya. D-nya berarti bebas. Bisa berapa aja D-nya. DC. C tadi sama dengan A. Berarti AD aja kita buat. Oke. Terus AB ditambah BD. Nah itu ada B. Berarti kalau dikali 0 ya 0 hasilnya di sini. 0. Gitu. Fix ya. Kemudian BC plus D kuadrat. BC itu 0 ditambah D kuadrat. Ya udah D kuadrat gitu. Nah, kita sesuaikan dengan pilgan itu sudah fix yang 0. Yang baris kedua, kolom pertama itu ya. Baris pertama, kolom kedua. Itu 0. Mana di pilgan yang 0 itu ini sama ini aja kan? Yang lain fix salah gitu. Jadi tinggal A sama C. Nah, nilai A-nya kan sama dengan C. Berarti kita fokus ke D kuadrat. D kuadrat yang A itu kan 4. Berarti D-nya 2. Ya enggak? Back dulu nih. Kalau kita cek yang pilihan ganda yang A, itu kita dapat D kuadrat itu posisinya sama dengan 4. Sehingga D-nya dapat 2. Sedangkan A kuadratnya dapat 1 kan? Maka A-nya itu sama dengan 1. Nah, memenuhi enggak? A kuadrat plus AD-nya sama dengan 3 enggak gitu ya. A-nya tadi A kuadrat 1 plus A kali D. 2 kali 1, 2. Itu sama dengan 3. Nah, memenuhi 3 sama dengan 3. Ya udah jawabannya berarti A. Tapi kalau mau ngecek yang yang C juga boleh tuh. Ya, nanti kalian cek sendiri. Oke, kalau kakak udah fix A aja. Gimana, mau dicek nggak yang C-nya biar lebih yakin? Kalian coba ya, kalian buktiin sendiri ya, oke. Nah, ini bisa di screenshot. Kita lanjut. Lanjut ya ke nomor 8, guys. Wah, baru nomor 8, guys. Baru setengah perjalanan ini, guys. Nah, ini diketahui X1, X2, X3 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3. Kok warna pink mulu ya, warna ungu deh. Diketahui X pangkat 3 min X kuadrat. Ini polinomial ya enggak? Masuk juga sih persamaan kuadrat materi ini. X pangkat 3 min X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Di mana akar-akarnya X1, X2, dan X3. Nah, ada 3 akarnya karena dia pangkat 3 ya kan? Yang dia tanya adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3. So, gimana guys? Gimana? Ini bisa kita samain penyebut dulu ya enggak sih? Kalau disamain kita kaliin aja kan penyebutnya. X1 kali X2 kali X3. Selanjutnya untuk yang pertama X1, X2, X3 bagi X1 sisanya tinggal X2, X3 kan.
dikali pembilangnya dikali 1, ya udah X2 X3 berarti dia. Plus yang kedua itu tutup aja X2-nya, tinggal X1 X3. Plus yang terakhir X3-nya tutup, tinggal X1 X2. Oke. Nah, ini untuk yang polinomial pangkat 3 ini akar-akarnya berlaku rumus seperti ini dia. Kakak catetin di sampingnya dulu aja ya. Jadi, kalau bentuk polinomialnya AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0 dan akar-akarnya X1, X2, X3 kita misalkan, maka berlaku rumus jumlah akar. Yang pertama jumlah akar, X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B per A. Mirip ya dengan jumlah akar X1 plus X2 ya kan. Yang kedua, rumus hasil kali yang kayak pembilang itu. X1 kali X2 ya. Ditambah X1 kali X3, pokoknya giliran. Ditambah yang belum X2 kali X3. Itu rumusnya C per A. Mirip kan rumusnya. Dan satu lagi rumus yang perkalian akarnya. X1 kali X2 kali X3. Jadinya min D per A. Jadi dia min plus min gitu. Selang-seling ya rumusnya, diingat aja. Kembali ke soal. Jadi gimana nih guys? Aku tuh suka warna-warni gitu, cantik gitu ya. Alay kata siswa. Nah, jadi yang rumus yang itu kan C per A. Ini kita tulis dulu berapa nih A-nya. A-nya itu koefisien X pangkat 3. Koefisien itu angkanya ya, 1 kalau nggak ada angka. B-nya koefisien X kuadrat min 1, tandanya ngikut ya. C-nya juga min 1 dan D konstantanya itu min 2. Oke, sesuai rumus tadi rumusnya C per A untuk pembilang. C-nya min 1, A-nya 1, min 1 bagi 1 ya, min 1 dong, ya kan? Per X1 kali X2 kali X3 rumusnya min D per A. Min D, min 2 per 1, min ketemu min plus 2 kan? 2 bagi 1, 2. Ya udah rumusnya min 1 per 2. Jadi jawabannya apa guys? Min setengah guys. Jawabannya B. Ya, kelihatan nggak? Ini ya. Tuh. Oke. Boleh di screenshot. Kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini limit. Itu kelihatan nggak X-nya pangkat berapa? Itu pangkat 3 ya. Oke. Kakak tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 0 dari akar 1 plus tan X dikurang akar berapa tuh? 1 plus sin X ya. Per X pangkat 3. Nih. Kalau limit kan langkah-langkahnya tuh sebenarnya susi ya. Substitusi dulu. Bentar, ada iklan nih. Substitusi dulu X mendekati 0-nya ke dalam semua X. Kalau kita substitusi tan X, tan 0 itu berapa? 0 ya. Akar 1 tambah 0 akar 1 tuh. Sin 0 juga 0. Jadi 1 plus 0 akar 1 juga. Akar 1, 1. 1 min 1 per 0 pangkat 3 ya 0. 1 min 1 kan 0. 0 per 0 itu tidak boleh. Ya kan bentuk 0 per 0 itu tidak boleh terjadi. Jadi harus kita, kalau bentuk kayak gini kita kali akar sekawan. Kita kali dengan
Akar sekawan itu jadi kalau tandanya min kita ganti dengan plus. Jadi dikali akar 1 plus tan X menjadi plus ya, karena di situ min kan tandanya. Akar 1 plus sin X yang di dalam akarnya tetap. Per penyebutnya sama kayak pembilang, akar 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X. Nah, kalau udah kayak gini, jadinya limit X mendekati 0, itu kan sifat aljabar yang tadi untuk pembilang. Dikuadratin akarnya hilangkan, jadi tinggal 1 plus tan X dikurang 1 plus sin X ya. Bawahnya tetap guys, panjang guys. Enggak juga sih, X pangkat 3 dikali akar 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X ya. Oke, kita operasiin yang atasnya nih. Dioperasi ya. Nah, kalau yang ini kan 1. Min kali 1 min 1. Jadi satunya habis ya. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya itu berarti tinggal tan X min kali plus min kan? Jadi tinggal tan X min sin X. Bawahnya mantep dulu guys. X pangkat 3 akar 1 plus. Panjang banget ya, kalau orek-orek kakak udah nggak kakak salin nih. Tapi karena penjelasan, nanti kalian bingung kemana ngilangnya gitu ya. Kalau nggak ada orek sendiri, kalian simpen aja ini, nggak perlu ditulis. Kelamaan ya nggak? Kelamaan nyalin nih. Nulis limitnya juga nih. Kalau guru yang monten nggak ada limit, itu berkurang nilainya ya. Limit X mendekati 0-nya masih ketinggalan, berkurang nilainya. Selanjutnya gimana guys? Tan X min sin X-nya gimana? Jadi itu bisa kita ubah dulu. Tan X min sin X. Ingat tangen itu kan sin per cos. Jadi sin X per, kakak orek-orek di sini aja deh, kalau nulis di situ kepanjangan nanti ya. Nah, ini bisa kita samain penyebut per cos X ya. Jadinya sin X min sin X kali cos X. Gitu kan? Kalau disamain penyebut. Selanjutnya yang atas itu kan sama-sama punya sin. Kita keluarin sinnya. Tinggal 1 min cos X. Per cos X. Seperti itu kakak. 1 min cos X itu sama aja dengan 1 min cos X itu ada rumusnya juga. Kalian masih ingat nggak nih? Kalau trigono emang banyak rumus ya. Nggak nyalahin sih. Warna apa ya? Hijau aja deh. Kalau dia cos AX, di sini aja. Itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat A-nya dibagi 2 X. Seperti itu ya. Oke. Balik lagi. Jadi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat. Aduh, kok nggak kelihatan ya 2-nya. Nah, 1 min 2 sin kuadrat A per 2. A-nya kan itu 1, berarti 1 per 2 X. Tuh ya. Jelek banget. Tuh. Per cos X-nya jangan lupa. Nah, kalau disederhanain jadi gimana nih? 1 min 1-nya kita coret guys. 1 ini dengan 1 ini kita coret kan. Kemudian min kali min 2 jadi
plus 2 dianya guys. Ya, langsung aja kita tulis ke sebelah situ. Jadi ini limit X mendekati 0 dari tan X min sin X-nya berubah kayak gitu guys. Sin X dikali 1 min 1 kan udah kita coret. Nah itu min kali min 2, jadi 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat setengah X, itu artinya sin setengah X kali sin setengah X. Alright, 2 sin kuadrat setengah X ya, itu artinya kuadratnya itu milik sin setengah X guys. Cosnya per cos X kita langsung pindah ke bawah aja sejajar dengan X pangkat 3 ya. Jadi ada cos X tadi, X pangkat 3 nya itu kan artinya X dikali X dikali X. Kita sesuaikan nanti dengan bentuk itu ya. Dan akar yang itu mantap guys. Kepanjangan akarnya. Aduh, kerempongan yang hakiki guys. Akar 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X. Oh my god. OMG, hello gitu ya. Nah, ini udah sedikit lagi guys, sedikit lagi, semangat. Nih kakak kasih linker sin X ini kan 1 ya. Terus ini sepasang gitu, pokoknya harus, yang penting ada pasangan. Ini setengah hasilnya karena ada setengahnya kan. Nah ini juga sepasang guys. Nah udah ada pasangan, sisanya tinggal kita substitusi dengan X nya ganti dengan 0 guys ya. Jadi gimana tuh, udah tergambar belum jawabannya apa? Kalau udah substitusi nggak usah tulis lagi limit X mendekati 0 nya ya, kalau takut diponten guru MTK. Jadi itu 1, udah tinggal 2 yang atas ya, kita ke pembilang dulu, dikali sin setengah X kali sin setengah X per X itu tinggal setengah, dikali setengah juga atasnya kan, per cos X, jadinya cos 0. Cos 0 itu 1. Kemudian habis tinggal yang dalam akar kan, dikali akar 1 ditambah tan X itu 0. Tan 0 maksudnya ya, tan 0 itu 0. Ditambah akar 1 ditambah sin 0 juga 0. Udah deh. Berapa guys? 2 dengan 2 coret, tinggal setengah dibagi yang bawah. Akar 1 tambah akar 1, 2. 2 kali 1, 2. Nah, setengah bagi 2 artinya setengah. Dibagi 2 per 1, berarti dikali 1 per 2, sama dengan 1 per 4. Yeay, ya Allah, Masya Allah, akhirnya ketemu juga guys, 1/4 guys, jawabannya B ya. Mau nangis panjang, tapi kalau orek-orek nggak sepanjang ini kok, pas dijelasin aja panjang kali lebar ya. Kalau ini sih nggak bisa pakai cara cepet ya, soalnya dia trigonometri. Kalau dia pakai turunan nanti diturunin lagi lebih panjang, dia lebih ribet malahan. Kecuali kalau limit aljabar, cara cepetnya bisa menggunakan turunan, namanya dalil L'Hopital ya, bukan L'Hospital. Kita lanjut. Nomor 10. Nah, ini easy. Ini mudah nih. Banyak bilangan asli yang membagi 10 pangkat 6 adalah, ini sebenarnya soal olimpiade ini ya. Tapi mudah kok. Olimpiade kan memang sebenarnya kalau kita tahu dia lebih singkat justru jalannya. Jadi 10 pangkat 6 itu kan sama aja dengan 10 itu 2 kali 5 ya. Yang paling sederhananya dalam bentuk bilangan prima, 10 itu 2 kali 5 pangkat 6. Pangkat kalau dalam kurung artinya pangkat itu milik keduanya kan. 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Nah, kalau udah bentuk kayak gini, maka rumus banyak
banyak bilangan asli yang membagi, itu rumusnya kayak gini. Misal bilangannya ya, kakak tulisin, misalkan bilangannya A pangkat X1 gitu, beda-beda ya. B pangkat X2 gitu ya. Misal ada lagi C pangkat X3. Maka banyaknya itu sama dengan pangkatnya aja, fokus ke pangkatnya setelah bilangan A, B, C-nya itu bilangan prima ya syaratnya. Jadi langsung kita buat pangkatnya yang X1 ditambah 1 dikali semua pangkatnya kita tambahin 1. Dikali X3 plus 1. Gitu. Oke? Sehingga kalau yang tadi balik ke soal, 2 kan pangkatnya 6. Jadinya 6 plus 1 dikali 5 juga pangkatnya 6. 6 plus 1. Jadi 7 kali 7 berapa guys? Belum berubah kan? 49. Kirain berubah gitu. 7 kali 7 bukan 49 lagi. Oke, easy kan? Alhamdulillah dapat yang easy gitu. Nomor 10 udah, kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini juga easy guys. Nggak perlu pakai rumus. Kita lihat aja di pilgannya. Itu kan, tapi kita baca dulu ya yang diketahui itu hasil kali 3 bilangan genap berurutan sama dengan 7 kali jumlah ketiganya ya. Yang ditanya maka jumlah kuadrat 3 bilangan itu. Jadi misalkan ada 3 bilangan genap guys. Lebih suka warna pink. 3 bilangan genapnya misalkan yang berurutan A, B, sama C. Nah, kita fokus ke pertanyaannya. Jumlah kuadrat 3 bilangan itu. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat yang ditanya itu guys. Jumlah kuadrat 3 bilangan itu, bukan jumlah apa namanya tuh? Jumlah 3 bilangan, jumlah kuadrat 3 bilangan itu. Pokoknya gitu ya, jumlah kuadrat 3 bilangan itu. Nah, beda dengan kuadrat dari jumlah 3 bilangan itu. Kalau kuadrat, jumlah kuadratnya duluan pokoknya. Kalau kuadrat duluan dia kayak gini. A plus B plus C kuadrat jadinya ya kan? Nah, dia nggak nanya gitu. Back. Aduh, hilang. Nah, logikanya kalau di pilihan gandanya itu kan kecil semua tuh. Logikanya pasti bilangannya nggak mungkin gede, ya nggak? Pertanyaannya, bilangan genap itu berapa aja? Banyak dari kita menyangka bilangan genap itu mulai dari 2 gitu ya, 4, 6, 8, dan seterusnya. Padahal sebenarnya bilangan genap itu ada bilangan genap positif, ada bilangan negatif. Bahkan 0 juga masuk bilangan genap. Jadi, dia itu mulai dari yang negatif, min 4 gitu ya, min 2, 0, baru 2, 4, dan seterusnya. Itu bilangan genap. Oke? Nah, mana yang memungkinkan bilangan genap berurutan kalau dikuadratin yang hasilnya seperti di pilihan ganda tersebut? Kalau kita ambil misalkan bilangan genap berurutan 2, 4, 6 ya, dari yang terkecil nih. Ini kalau dikuadratin jadinya 2 kuadrat 4 plus 16 plus 36. Ini udah besar hasilnya, nggak ada di pilihan ganda kan? Jadi dia salah. Kalau kita pakai 0, 2, 4. Berapa kuadratnya? 0 kuadrat 0. Plus 2 kuadrat 4 ya. Plus 4 kuadrat 6 hasilnya 20. Apakah ada di pilgan? Tak ada juga. Ya enggak? Nah, kita mulai bermain ke yang negatifnya. Min 2, 0 sama 2. Kita kuadratin guys. Berapa min 2 kuadrat? Kan 4. Plus 0 plus 4. Itu adalah 8. Ya? Ya udah, itu. Tapi untuk membuktikannya boleh kita lihat dari yang diketahui di soalnya itu kan. Apa tuh yang diketahuinya?
Hasil kali 3 bilangan genap berurutan. Coba kita hasil kaliin ya. 3 bilangan berurutan tadi kan min 2 dikali 0 dikali 2 sama dengan 7 kali jumlah ketiganya. Min 2 plus 0 hasil sama dengan 7 kali jumlah ketiganya ya. Min 2 plus 0 plus 2. Min 2 kali 0 ya udah, kalau kali 0 ya 0 ya. 7 dikali min 2 plus 0 plus 2 0 juga. Jadi 0 sama dengan 0 ya udah terbukti. Gitu. Kalau masih bingung misalnya mau nyoba bilangan yang negatif lain. Kalau di bawah min 2 misalnya ya. Kita ambil min 4 min 2 0 nih. Min 4 min 2 0. Pertanyaannya tadi kan jumlah kuadratnya kan, ketiga bilangan itu. Berapa nih kalau dikuadratin? 16 plus 4. Min kan dikuadratin jadi plus. 20 juga? Nggak ada juga. Ya, nggak ada. Fix berarti jawabannya adalah 8. Oke? C jawabannya. Lanjut ya. Wah, semangat. Tinggal 4 soal lagi nih guys. Nomor 12. Jika diberikan titik A, B, dan C, maka koordinat pusat lingkaran luar segitiga ABC. Nah, itu sebenarnya bisa kita gambar di koordinat dulu ya. Kalau misalnya dari gambar lah sudah kelihatan, maka itulah jawabannya. Tapi biasanya gambar suka menipu sih, apalagi koordinat kan pakai skala ya. Biasanya skalanya kurang tepat gitu. Nanti kakak kasih tahu caranya. Tapi boleh kita gambar dulu di koordinat itu berapa? Min 11, Y-nya paling tinggi 8 sama 10 ya. Kayak gini lah ya. Min 11,4. Min 11 anggapkanlah yang paling tinggi di sini. 4-nya berarti, nah kan pakai kira-kira kan titiknya, jadi dia kurang tepat. Kalau dilihat dari gambar sih sebenarnya. Sini min 11,4 ya. Kemudian min 3,8. Min 3. Anggaplah di sini. 8 di sini. Berarti di sini titiknya ya. Dan 3, min 10. 3 di sini. Min 10 anggapin aja. Aduh jelek banget. Di sinilah min 10. Nih 3, min 10 ya. Nah, kita hubungkan titiknya menjadi segitiga. Nah, di luar segitiga ini ada lingkaran katanya. Jari-jari lingkaran luarnya kan. Jadi kita gambar segitiga guys. Yang menyentuh titiknya ini. Nah, kalau kita buatkan kayak gini gitu ya. Supaya dianya kena itu membentuk lingkaran harus. Nah, kan sulit kan membayangkannya ya. Di mana titik pusatnya? Dia nanya kan titik pusat lingkarannya kan? Koordinat pusat lingkarannya. Jadi tengah-tengah dong pusat. Nah, bisa di sini kan? Gitu. Ini mungkin kebetulan gambarnya B min 3, sekian. Yang jelas dia kuadran berapa nih? Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Yang jelas jawaban C sama D itu tereliminasi minimal ya enggak? Kita sudah tereliminasi itu. Ya kan? Nah, untuk menentukan jari-jari jarak titiknya ya. Jarak titik kemungkinan kayaknya di sini nih. Enggak mungkin dia di luar segitiganya ya. Nah, jarak titiknya itu kita bisa lihat jari-jarinya itu kan menyentuh lingkarannya kan. Menyentuh titik sudut segitiganya juga. Nih, kayak gini guys. Nih. Jari-jari semua tuh. Bisa juga sih ke sini, tapi di sini kan nggak ada titik segitiganya ya. Jadi kita hubungkan dengan titik segitiganya. Panjang jari-jarinya. Misalkan aja titik pusatnya itu A, B nih. Maka panjang pusat ke titik A sama dengan panjang pusat ke titik B sama dengan panjang pusat ke titik C.
Nah, nyari panjangnya itu kita bisa gunakan rumus jarak antar titik. Masih ingat nggak rumusnya? Misal di sini titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumusnya itu jaraknya ya, jarak antar dua titik itu akar selisih dari X-nya dikuadratin. X1 min X2 kuadrat ditambah selisih dari Y-nya, Y1 min Y2 kuadrat. Terserah yang mana jadi X1, Y1-nya ya. Intinya kalau dikuadratin dia tetap positif gitu. Kita misalkan tadi pusatnya A, B. Jadi bisa kita hitung jarak warna lain dulu guys. Jarak titik A, A-nya kita ambil min 11,4 dan pusatnya itu A, B. Maka jaraknya kita ambil yang ini ya. Kita ambil semua, nanti kita pakai eliminasi akar. Selisih X-nya berarti A dikurang min 11. Jadinya A plus 11. Ya kan? Atau min 11 min A juga boleh. Tapi lebih mudah, lebih gampang sih A-nya di depan ya. A dikurang min 11 jadi A plus 11 kuadrat. Ditambah B min 4 kuadrat. Tuh. Kemudian titik selanjutnya, ini titik A. Ini titik B. Titik B-nya min 3,8. Dengan jarak pusatnya A, B. Itu akar A plus 3 kuadrat. Ya kan? Ditambah B min 8 kuadrat. Satu lagi titik C-nya 3, min 10. Dengan A, B ya. Maka jaraknya itu A min 3 kuadrat. Plus B plus 10 kuadrat. Min ketemu min jadi plus ya kan. Nah tadi kan jaraknya itu sama. Ini jari-jari semua nih jarak. Ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari ya. Jari-jari lingkaran kan sama. Jadi tinggal kita samain. Berarti yang pertama itu boleh. Kalau itu akar sama dengan akar, akarnya bisa hilang kan. Jadi langsung kita hilangin aja untuk menghemat tulisan ya. Kita buat di bawahnya aja deh. Misal yang A dengan B dulu nih. Kita buat A plus 11 kuadrat ditambah B min 4 kuadrat itu akan sama dengan A plus 3 kuadrat plus B min 8 kuadrat ya. Jadi yang ini sama ini dulu nih kita samain. Nanti giliran yang ini dengan yang ini aja ya. Nah ini dikuadratin. Berapa nih guys? Jadi A kuadrat plus 22A plus 11 kuadrat 121 ya. Plus. Ini plus. Aduh. Plus ya. B kuadrat min 8B plus 16 sama dengan A kuadrat plus 6A plus 9 ditambah B kuadrat min 8 kali 2 16B plus 8 kali 8 64. Lalu kita coret-coret guys yang sama ya. A kuadrat coret. Terus apalagi B kuadrat. Ada lagi nggak yang sama? Nggak ada. Ya udah. Hampir tadi klik silang ya. Nanti ngulang lagi. Astagfirullah. Nah kita kelompokin yang A 22A min 6A. 6A nya pindah ruas aja. 22A dikurang 6A berapa guys? 16 ya. 16A
Terus B-nya, B mana? Min 8B, itu min 16B pindah jadi plus 16B. 16 kurang 8 plus 8B. Ya. Kemudian tinggal angkanya tuh, 121 tambah 16, berapa ya? Kita tulis dulu aja di sini. Jadi 137 ya. Itu sama dengan, ini udah pindah tinggal angkanya 64 tambah 9. 73. Gitu. Jadi kalau ditulis 16A ditambah 8B sama dengan min berapa? 64 ya. Nah, ini bisa kita bagi 8 kan? Jadinya 2A plus B sama dengan min 8. Ini persamaan siji baru. Semangat sedikit lagi tuh. Kita yang keduanya, ini yang pertama tadi kan, ini yang kedua. Kita samain. Ya Allah, muat nggak ini di samping? Kita warna lain aja deh biar nggak tercampur ya. Warna apa nih? Hitam nggak pernah ya? Hitam aja deh. Jangan putih. Kalau putih nggak kelihatan dong, abstrak. Nah, yang kedua itu A plus 3 kuadrat. Akarnya kita udah ilangin kan, karena kesamaan tadi. Akarnya coret. Ditambah B min 8 kuadrat. Itu sama dengan yang bawahnya A min 3 kuadrat. Ditambah B plus 10 kuadrat, guys. B plus 10 kuadrat. Kita uraikan kayak tadi, guys. Ini agak geser ke sini biar muat ya. 3 kali 2, 6A plus 9 B kuadrat min 16B plus 64 sama dengan A pangkat 2 min 6A plus 9 ya. Ditambah B kuadrat plus 20B plus 100. Oke, kita coret-coret, guys. Paling semangat coret-coret ya. A kuadrat dengan A kuadrat. B kuadrat dengan B kuadrat. Habis, guys. Nah, dicoret galau, habis laju. Nah, keluar bahasa daerah kan. Jadi 6A min 6A itu pindah ruas jadi plus 6A. 6A plus 6A jadinya 12A ya kan. Kemudian yang B-nya min 16B min 20B. 20B kan jadi min 20 pindah ruas. Jadi min 36B. Ya kan? Terus 64 tambah 9 berapa berapa? 64 ditambah 9 73. Pindah ruas aja langsung sama dengan 109 yang sebelah. 109 dikurang 73. Kita orek-orek boleh ya. 9 kurang 3 6, 10 kurang 7 3. Jadi 36. Yeay. Nah, ini bisa dibagi berapa? 12 ya. Jadi A min 36 bagi 12 3. Ya kan? 3B sama dengan 3. Ini persamaan 2. Ya Allah, dikit lagi, guys. Semangat, guys. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2-nya. Persamaan 1 tadi 2A. Oh ya, ini aja kita kali 2 nanti ya. Jadi 2A plus B sama dengan min 8. Nah, yang itu langsung kita kali 2 semua. Jadi 2A min 6B sama dengan 3 kali 2, 6. Kurang apa tambah nih? Ingat kalau tandanya sama, itu kita kurang ya. Jadi 2A kurang 2A kan habis. Tinggal B min 6B. Min ketemu min jadi plus. Jadi 7B. Itu sama dengan min 8 min 6 min 4B. Dapat DB-nya min 14 bagi 7 min 2. Nyari A-nya substitusi aja, guys. Substitusi kemana? Ke persamaan 2 ini boleh nih. Ya, ke persamaan 2.
B-nya diganti min 2. Jadi A min 3 kali min 2 plus 6. Sama dengan 3. Dapat deh A-nya. 3 kurang 6 min 3. Ya udin. Titik koordinatnya berarti min 3, min 2. Itu. So, jawabannya adalah B. Masya Allah, ketemu guys. Alhamdulillah. Tidak terpencet silang. Oke, boleh di screenshot. Kakak silang ya. Ya Allah, sayang banget rasanya mau menyilang ini guys. Aduh, aku SS juga ah. Guys, sorry tadi pas SS ternyata rekamannya itu terpotong guys. Jadi udahan tadi tuh. Jadi untuk yang nomor selanjutnya kakak buat di video baru aja ya. Nanti kakak upload lagi juga dari nomor yang terakhir itu. Oke? Karena maksimal videonya itu 1 jam 30 menit. Ternyata tadi udah lebih. Nggak muat guys kalau mau digabung dengan video yang baru kakak rekam lagi. Oke? Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya nanti bagian keduanya. Oke? Terima kasih.